perbedaan surat yang turun di Mekah dengan Madinah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Para ulama membedakan surat dalam Al-Quran menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Namun sebagian besar ayat Al-Quran tersebut diturunkan di kota Mekah. Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Adapun Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Dua kelompok ayat ini masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah telah menyampaikan perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Hadis tersebut berbunyi, ayat-ayat yang pertama turun berupa bait-bait. Di dalamnya diterangkan surga dan neraka. Dan ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, turunlah ayat halal dan haram. Andai kata ayat pertama yang turun adalah janganlah kalian meminum khamar, niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Dan kalau saja ayat yang pertama yang turun adalah janganlah kalian berzina, niscaya mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Telah turun Quran surat Al-Qamar ayat 46 di Mekah. Ketika aku masih kecil dan tengah bermain, sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Dan tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, kecuali ketika aku bersama Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana kita membedakan surat yang turun di Mekah dan Madinah? Untuk melihat perbedaan surat yang turun di Mekah dan Madinah, kita bisa melihatnya dari segi bahasa dan segi tema bahasan surat tersebut. Berikut penjelasan selengkapnya. Perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah jika ditinjau dari segi gaya bahasa memiliki dua macam perbedaan, yaitu pertama, ayat-ayat Makkiyah umumnya memiliki uslub atau gaya bahasa yang kuat dan terlihat kalimatnya keras. Hal ini karena kebanyakan masyarakat ketika itu adalah orang-orang yang suka menentang Islam dan orang-orang yang sombong. Sebagai contoh, surat Makkiyah adalah surat Al-Mudatsir dan Al-Qamar. Adapun ayat-ayat Madaniyah umumnya memiliki gaya bahasa yang lembut dan mudah dicerna kalimatnya. Hal ini karena kebanyakan masyarakat ketika itu adalah orang-orang yang menerima dan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Islam. Sebagai contoh adalah surat Al-Maidah. Kedua, surat Makkiyah umumnya memiliki ayat-ayat yang pendek dan pendalilannya kuat. Hal ini karena masyarakat yang diajak bicara umumnya adalah orang-orang yang suka menentang dan susah menerima dakwah Islam. Oleh karena itu, mereka didakwahi sesuai dengan keadaan mereka. Sebagai contoh adalah surat At-Tur. Adapun surat Madaniyah umumnya memiliki ayat-ayat yang panjang dan membicarakan mengenai hukum. Sebagai contoh adalah surat Al-Baqarah. Sedangkan dari segi tema bahasan, perbedaan surat yang turun di Makkiyah dan Madaniyah yaitu surat-surat Makkiyah umumnya berisi tentang tauhid dan bagaimana akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman terhadap hari akhir. Karena kebanyakan masyarakat pada saat itu adalah orang-orang yang mengingkarinya. Adapun surat Madaniyah umumnya berisi tentang perincian-perincian ibadah dan muamalah. Hal ini karena objek dakwah ketika itu adalah orang-orang yang tauhid dan akidahnya telah kuat, terpatri dalam jiwa mereka. Selain itu, dalam ayat-ayat Madaniyah ada penjelasan tentang jihad dan hukum-hukumnya. Ada juga penjelasan mengenai orang-orang munafik. Ini dikarenakan keadaan saat itu sangat sesuai dengan isi surat, di mana ketika itu telah mulai diwajibkannya jihad dan mulai muncul kemunafikan. Sedangkan perkara ini belum muncul ketika periode Mekah. Nah, secara rinci, berikut adalah perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Pertama, Mekah penuh dengan syair dan ungkapan perasaan.
sementara Madinah mendalam, kuat, dan kokoh. Yang kedua, Mekah menggunakan kalimat yang sangat fasih dan balik, sedangkan Madinah menggunakan kalimat-kalimat ushul dan ungkapan-ungkapan undang-undang atau syariah. Yang ketiga, Mekah berisi nasihat, bimbingan, tauhid, dan hari kiamat, sejarah umat-umat terdahulu, dan azab. Sedangkan Madinah berisi batasan-batasan pembagian harta waris dan hukum. Yang keempat, Mekah menggunakan banyak pemisah dan biasanya pendek-pendek, sedangkan Madinah tidak terlalu banyak menggunakan sajak dan pemisahnya selalu panjang. Kemudian yang kelima, Mekah tidak berisi debat dan dialog dengan kaum Yahudi dan Nasrani, sedangkan Madinah banyak berisi debat dan dialog dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan keenam, Mekah mengandung sedikit saja perintah untuk amal dan ibadah, fokusnya pada masalah akidah dan tauhid. Sementara Madinah mengandung perintah untuk beramal dan beribadah. Yang ketujuh, Mekah tidak membahas masalah jihad, hanya membahas soal dakwah, tablik, nasihat, dan kata-kata yang halus. Sedangkan Madinah mengandung perintah untuk berjihad, menjelaskan hukum jihad dengan perintah dakwah, tablik, dan irsyad. Pemirsa, memahami perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah merupakan perkara yang sangat penting karena di dalamnya terdapat faidah yang banyak. Di antaranya adalah mengetahui keindahan gaya bahasa Al-Quran yang memiliki tingkatan paling tinggi, karena bahasa Al-Quran disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menjadi objek dakwah ketika itu. Terkadang bahasanya keras dan tegas, namun terkadang bahasanya lembut dan mudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi objek dakwah. Selain itu, dengan mengetahui perbedaannya, ini juga bisa mengajarkan para da'i yang berdakwah di jalan Allah, sehingga mereka bisa mengarahkan dakwahnya mengikuti metode Al-Quran dalam hal gaya bahasa dan tema, disesuaikan dengan sasaran dakwah. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadi pacuan kita untuk membaca Al-Quran lebih khusyuk. Sehingga kita tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga memahami arti surat tersebut dan menghayati kondisi ketika surat tersebut diturunkan. Amin ya rabbal alamin.